Okay, hello everyone. We are from Group 5. We'll explain about analysis component syllabus. But before we'll explain all of this material, I will introduce member from Group 5. Number 1 is me, Hadiloma Sahabat, will explain about pengertian syllabus. And second is Mega Bahri will explain component syllabus. And number 3 is Muhammad Zaipul Nasri will explain prinsip pengembangan syllabus. And the last is Indar Tiladapi will explain pengembangan syllabus. Okay, check it out. Mungkin kalian nggak bakalan pusing gitu ya apa sih dari pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, dan mungkin kalian juga nggak bakalan asing gitu ketika mendengar kata silabus. Jadi silabus itu adalah rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. Jadi silabus itu ya biar kita ada rencana di mana hal ini tuh untuk lebih memudahkan pengertian mahasiswa ketika dosen atau guru tersebut memberikan pelajaran tersebut. Jadi step by stepnya tuh biar lebih memudahkan mahasiswa untuk menyerap materi yang diberikan oleh dosen, seperti itu. Okay, I'm Mega Bahri, and next discussion will be explain about syllabus components. Yang pertama, kompetensi inti, the level of ability to achieve graduate competency standards that must be possessed by a student at each grade level or program. Jadi, kompetensi ini merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar. The ability to achieve core competencies that student must acquire through learning. Nah, kalau kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi inti yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran. Contains relevant facts, concepts, principles, and procedures, and is written in the form of point in accordance with the formulation of competency indicators. Disebutkan bahwasanya dalam materi pembelajaran harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, serta dituangkan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan rumusan indikator kompetensi. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran. Contains a series of activities that must be carried out by student in sequence to achieve basic competencies. Kegiatan pembelajaran berisi rangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa secara berurutan. Kegiatan pembelajaran juga dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang kelima, ada penilaian, is the process of collecting and processing information to determine the achievement of student learning outcomes. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian alat penilaiannya dapat berupa tes dan non-tes seperti kuis, ulangan harian, kehadiran, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, alokasi waktu. Estimated average time to master the basic competency required by various students. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh setiap siswa dalam satu semester. Kemudian alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Kemudian yang terakhir, sumber belajar. Reference, object,
and material used for learning activities in the form of print and electronic media, resource person, as well as the physical, natural, social, and cultural environment. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Berdasarkan modul Pusdiklat, Pegawai Kemendikbud, terdapat beberapa prinsip pengembangan silabus yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ilmiah atau scientific. All materials and activities that are included in the syllabus must be correct and scientifically accountable. Jadi keseluruhan materi dan segala kegiatan yang menjadi muatan yang terdapat dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, social, emotional, and the spiritual development of student. Ketiga ada systematic. The components of the syllabus are functionally interconnected in achieving competence. Komponen-komponen yang terdapat dalam silabus harus saling berhubungan dan berfungsi dalam rangka untuk mencapai kompetensi. Keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kelima ada memadai atau educate. The coverage of indicator, subject matter or learning experience, learning resource, and assessment system is sufficient to support the achievement of basic competencies. Selanjutnya yang keenam ada actual and contextual. The scope of indicators, subject matter, learning experience, learning resource, and the assessment system takes into account the latest development in science, technology, and art in life and events that occur. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi agar saling berkesinambungan. 7 ada flexible. All components of the syllabus can accommodate the diversity of students, educators, as well as the dynamic of change that occur in school and community demands. Jadi keseluruhan komponen silabus itu harus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dan pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah ataupun tuntunan masyarakat yang dapat menyeluruh atau throughout. The component of syllabus cover all areas of competence such as cognitive, affective, and psychomotor. Jadi komponen silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Indarti Ladapi akan menjelaskan tentang materi terakhir yaitu tentang pengembangan silabus. Jadi, the syllabus development stage is described in the Ministry of Education and Culture Center for Education and Training Center atau Pusdiklat Kemendikbud Employee Education and Culture models as follows. Jadi, pengembangan silabus itu ada beberapa tahapan gitu ya.
Yang pertama itu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Competency standards and basic competencies can be taken from content standards which are usually standard. Jadi standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku gitu ya. Except that those that do not yet exist. Jadi kecuali yang belum ada itu dapat disusun sendiri oleh the compiler atau the developer of the syllabus. Jadi itu bisa dikembangkan sama penyusun atau pengembang silabus. Baik, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Jadi mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti the potential of students, relevance to regional characteristics, the level of physical, intellectual, emotional, social, and spiritual development of students, benefits for students, scientific structure, actuality, depth, and breadth of learning materials, relevance to the needs of students, and environmental demands. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Learning activities are designed to provide learning experiences that involve mental and physical process through interaction between students and educators, the environment, and other learning resources in order to achieve basic competencies. Jadi kegiatan pembelajaran itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dan pendidik, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya pendidik, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi indicators are markers of achieving basic competencies which are marked by measurable changes in behavior that include attitudes, knowledge, and skills. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang selanjutnya yaitu penentuan jenis penilaian. Assessment of achievement of students' basic competencies is carried out based on indicators. Assessment is carried out using tests and non-tests in written on oral form. Performance observation, attitude measurement, assessment of work result in the form of assignments, projects or products, portfolio use, and self-assessment. Jadi penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik ini dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan yang menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang selanjutnya itu menentukan alokasi waktu. Determination of time allocation for each basic competency is based on the number of effective weeks and time allocation of subject per week by considering the number of basic competencies, breadth, depth, level of difficulty, and level of importance of basic competencies. Jadi penentuan alokasi waktu itu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar.
Learning resources are reference, object, or material used for learning activities in the form of print and electronic media, resource persons, as well as the physical, natural, social, and cultural environment. Jadi sumber belajar adalah rujukan objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya penentu sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. So, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.